lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala wa jami'u adawati ta'liq ghairu kullama, ya, semua adawat ta'liq yang kemarin sudah kita bahas. Adawat ta'liq jika, apabila, ya, kapan, kapanpun, gitu ya. Jami' adawat ta'liq ghairu kullama, selain kalimat kullama, setiap kali, berarti gitu ya. Setiap kali itu kullama. Selain setiap kali, la taqtadi tikraron, itu tidak bermakna berulang. Maksudnya kalau kamu masuk rumah itu aku cerai, dia masuk, balik lagi, masuk lagi, dua, enggak seperti itu. Karena hanya cukup satu kali masuk, dia jatuh, mu'allaknya ada, dia terkena hukumnya udah dia apabila jangan kamu masuk rumah itu berarti dia masuk, tapi itu tidak bermakna tikrar. Tikrar itu tidak berulang. Bagaimana kalau dia masuk lagi begitu. La taqtadi tikraran. Bal idza wujidal mu'allaqu alaihi marratan wahidatan min ghairi nisyanin wala jahlin wala ikrahin in hallatil yamin. Ya. Tapi gitu ya. Idza wujidal mu'allaq, apabila ada yang mu'allaknya. Mu'allak berarti yang digantungkan, atau yang tadi dikatakan apabila terjadi begini, apabila kamu masuk kemarin, yang itu tadi, itu namanya mu'allaknya. Mu'allak alaihi marratan wahidah, cukup satu kali, min ghairi nisyanin, tanpa lupa, wala jahlin, juga bukan karena kebodohan, wala ikrahin, bukan terpaksa, bukan paksaan, in hallatil yamin, maka terputuslah, terlepaslah yamin tadi. Kan tadi seperti kedudukannya seperti yamin. Apabila kamu masuk, aku cerai, gitu ya. Nah, berarti kalau kamu masuk rumah itu, kalau kamu bicara, ya sekali bicara, cerai. Tapi nanti kalau bicara dua kali, enggak, paham? Kan satu kali berarti, itu yang dibahas. Ya. Kalau qala masalan mata, apabila orang mengatakan kapan kamu masuk rumah dar fa anti talik, maka kamu cerai. Fa dakhalatid dar, kemudian dia masuk ke rumah itu tadi, ya. Fa dakhalatid dar tulliqat talqatan wahidah, dan dia masuk ke rumah maka dia terceraikan dengan satu kali cerai. Falau raja'aha, kalau dirujuk oleh si suami yang tadi mengatakan, kalau kamu masuk rumah itu, rumah yang itu, kalau kamu masuk aku cerai. Kemudian perempuannya masuk, berarti tercerai satu, ya. Kemudian raja'aha, si suami merujuk, raja'tuki, bilang kepada istrinya, aku balik, ya, raja'tuki, ya. Matalan wa dakhalatid dar, setelah dirujuk dia kembali lagi masuk ke rumah yang sudah dikatakan tadi, ya. Tanian lam tatluk, tidak terjatuh cerainya tadi, li'in hilalil yamini bil marratil ula, karena sudah lepas yaminnya, ya. Yaminnya tadi sudah lepas, sumpahnya sudah lepas dengan pertama kali tadi. Kan tadi bilang satu kali. Apabila kamu masuk sekali cukup, cerai. Kalau dia kembali lagi, enggak. Kalau nanti dia masuk lagi, enggak. Karena itu tidak, itu yang dimaksud la yaqtadi tikrar, tidak bermakna atau tidak bisa diartikan dia berulang. Nah, begitu. Ya. Amma law allaqa bi kullama. Adapun jika ditaklikkan, ya, bikullama, dengan setiap kali, tadi kan apabila, jika, ya. Sekarang tapi bilangnya setiap kali kullama itu, artinya setiap kali. Gimana setiap kali? Setiap kali, gitu ya. Kamu masuk rumah itu maka cerai. Ya sudah, setiap masuk cerai. Setiap kali, kalau bahasanya dengan setiap kali. Fa innaha taqtadi tikrar, maka itu mengharuskan, menjadikan hukumnya adalah tikrar, bisa berulang kali. Taqtadi at-tikrar. Kullama, setiap kali kamu masuk rumah itu, ya udah dia masuk satu kali, masuk dua kali, masuk tiga kali,
cerai 3. Gitu maksudnya. Ya. Taqtadi at-tiqrar. Falau qala kullama, ya, kalau orang mengatakan kullama dakhalti dara Zaidin fa anti taliq talqatan wahidatan. Gimana kalau sekarang mengatakan begini? Setiap kali kamu masuk rumah Zaid, maka aku cerai kamu 1. Setiap kali dia bilang kepada istrinya. Kalau orang lain enggak ya? Ya. Ini kalau pada istri ya. Setiap kali, bukan apabila. Setiap kali kamu masuk rumah Zaid, maka aku cerai kamu 1. Ya. Fa anti taliq. Talqatan wahidah, fadakhalathu. Kemudian dia masuk. Ya, ke rumah tadi tulliqat talqatan wahidah, maka jatuh cerai 1. Wa idza dakhalathu thaniyan, masuk 2 kali, sudah cerai kan, jatuh, kemudian dia masuk lagi, kurang puas kayak, ya, kok nggak mantap masuk lagi, jadi masuk lagi, tengil ini orang, ya, dakhalat dan wahiyya fil iddah. Padahal masih di masa iddah. Jadi dia masih dalam iddah, dia masuk lagi ke rumah itu. Ya. Au ba'da an raja'aha, atau setelah dirujuk. Ya. Tulliqat thaniyah, maka dia masuk cerai yang kedua. Paham? Ya. Setiap kali kamu masuk rumah itu, rumah Zaid, aku cerai 1. Kemudian dia masuk lagi 2. Masuk lagi 3, ya, masuk lagi nggak ngurus berapa itu sudah nggak masalah, ya, kalau sudah 3 terakhir itu ya. Tapi dengan syarat kalau dia masih di masa iddah, jadi baru ini semalam. Apabila kamu masuk, kamu udah jatuh, sudah cerai, besok masuk lagi 2, ya, besoknya masuk lagi 3, cerai 3 berarti. Ya. Terus gimana? Ya, kan ini banyak yang terjadi, sudah terlanjur cerai 3, baru cari apa? Cari jalan keluar. Bagaimana ini cerai dalam keadaan marah, nggak sengaja, kalap, dia nggak sadar, tapi bisa cerita, bohong. Nah, ini Ustaz jangan gampang-gampangin ya. Kalau ada orang tanya, itu tadi saya dalam keadaan marah, katanya kalau marah, memang ada pendapat yang itu ya, marahnya kalap sampai dia nggak ingat apa yang diomongin. Ada orang marah yang sampai begitu ya, itu memang ada pendapat. Tapi kalau dia bisa cerita, tadinya cerita, dia pancing-pancing, akhirnya saya marah, akhirnya saya jatuhkan cerai, jatuh nggak? Jatuh, itu cerai, ya. Nggak bisa. Memang nggak ada orang cerai itu dalam keadaan nggak marah ya. Duduk ngopi bareng, yuk cerai yuk. Kan nggak ada gitu ya. Biasanya marah-marah itu datang baru. Makanya disuruh orang berhati-hati pakai ini tadi kata cerai, talak itu harus sangat berhati-hati ya. Wa idza dakhalathu thalithan kadzalika tulliqatis ats-tsalitsah. Kalau dia masuknya 3 kali ya sudah sama, berarti tolak cerai 3. Ya. Hada in kanat madkhulan biha. Ini hukumnya apabila istri tadi sudah digauli, artinya sudah kumpul, itu terjadi hukum yang tadi kita bahas itu kalau sudah kumpul, begitu. Falau lam takun madkhulan biha, ya, banat minhu bitalqatil ula wan halla ta'liqul bainunah. Maka kalau tidak belum dikumpuli istri tadi, tapi dia sudah langsung ngomong begitu, apabila kamu begini, sudah ada ta'liq. Ya, ini ada bakat namanya. Ada bakat suka cerai orang ya. Belum apa-apa sudah begitu. Kalau lam takun madkhulan biha banat minhu bitalqa al-ula, maka sudah selesai dengan tolak yang pertama itu tadi. Wan hal ta'liq bil bainunah. Ya. Maka karena kan kalau kan enggak ada iddahnya itu. Orang yang belum digauli enggak ada iddahnya. Dicerai ya sudah.
Ya, begitu. Nah, maka apa yang terjadi kalau belum kumpul dari antara suami istri, kemudian ditaklik kena cerai tadi, maka cukup berarti jatuh talaknya, tetap jatuh talak satu. Wan halla ta'liq bil bainah, ta'liqnya tadi sudah putus dengan dia bainunah. Bainunah artinya dia enggak ada masa iddah, putus sudah. Nah, bagaimana kalau mau tadi belum kumpul, mau dirujuk lagi, gimana caranya? Enggak boleh rujuk. Maksudnya enggak boleh rujuk dengan rujuk rojak tuki, enggak ada. Karena bainunah itu berarti dengan akad baru lagi, gitu maksudnya. Karena belum kumpul, ya, maka caranya apa? Dengan akad baru lagi. Begitu caranya. Ya. Hati-hati ini ya. Hukum ta'liqut tolak bil baro'ah. Kemudian berikutnya hukum ta'liqnya tolak dengan baro'ah. Baro'ah artinya membebaskan. Begitu ya. Kemarin disinggung sedikit tadi. Gimana itu? Idza allaqa zauju talaqa zaujatihi bi ibra'iha iyyahu minal mahar masalan au minad dain alladzi laha alaih kan qala mata abra'tini min mahriki au min dainiki ya fa anti taliq. Jika seorang suami mentaklik, taklik itu taklikut tolak gitu ya. Biasanya juga ada di KUA itu kalau ada orang selesai nikah biasa dikasih itu. Apabila menelantarkan istri selama berapa? 3 bulan berturut-turut tidak berikan nafkah dan sebagainya, maka saya jatuhkan talak. Itu tadi. Itu bagus juga. Artinya buat orang-orang yang mungkin suami yang enggak bertanggung jawab, laki yang enggak bertanggung jawab kan banyak. Maka itu bisa jadikan solusi, walaupun sebagian ulama dulu di Jawa Timur ada khilaf, sudah dibilang nggak boleh, tapi ya masalah ijtihad yang kalau menurut anak lumayan bagus, ya. Orang zuat kadang-kadang orang nikah lari, nggak ketahuan kemana, begitu kan? Nah, ini ditunggu-tunggu gimana? Nah, ini bagus kalau dia pakai itu tadi ya. Idza allaqa zauju talaqa zaujati bi ibra'iha iyyahu minal mahar. Ya. Ditaklik dengan ibra. Kalau kamu mau bebaskan gitu ya, mahar ya atau utang kemarin, ada utang kepada orang lain, apabila kau bayar utangku pada fulan ya, allatilaha alaih yang wajib dibayar oleh si suami. Perhatikan bahasa Arab itu ya. Kalau laha alaih, ala itu berarti yang berkewajiban membayar. Lahu berarti dia apa? Yang menerima uangnya. Itu ya. Laha alaihi ka'an qala mata abra'tini, seperti orang mengatakan kapan kamu bebaskan aku dari maharmu, min mahriki atau min dainiki, atau dari utangmu, fa anti talik. Ya. Suami bilang, kalau kamu bebaskan mahar atau utang lah yang paling yang itu. Kalau biasanya mahar kan kontan biasanya, ya. Ada yang utang mahar. Boleh, padahal boleh ya. Tapi kalau masih mau ngutang ya jangan nikah dulu, ya. Cari dulu di laut apa ya. Ini biasanya kontan, gitu ya. Sekarang yang utang aja utang. Si suami begitu ya, si suami punya utang kepada istri begitu, atau utang kepada orang lain, bahkan boleh-boleh aja ya. Dibilang kalau kamu mau terbebas dari saya itu, dari pernikahan ini, bayarkan utang atau anggap impas lah gitu ya. Sudah, saya nggak usah bayar kamu, bebaskan utangku yang ada ya, kewajibanku padamu, bebas. Atau bayarkan utangku pada fulan. Terus si istri mengatakan, iya, aku bebaskan, jatuh itu. Begitu. Ya.
Ya. Fa abra'athu min dalika fa yustarat li wuqu'i talaq sihatil bara'ah min jami'id dain awil mahr. Ya. Tapi kalau dibebaskan utang itu tadi disyaratkan li wuqu'i talaq, untuk terjadinya tolak tadi sihatul bara'ah. Bara'ahnya harus sah. Maksudnya bara'ahnya gimana? Kan tadi utang 1 juta. Nah, utangnya yang banyak aja. Ya, biar sekarang kan sudah pakai triliunan yang sekarang. Ya, kalau uang sejuta udah biasa sekarang di TV nggak ada uang sejuta sekarang. Ya, miliar. Beli tas harganya berapa? Ada tas harga 1 miliar, 1,5 miliar. Ya, cuma di tas. Allah, kita bikin majelis patungan lama. Mereka iya beli jam. Ya Allah. Ya, afala ta'qilun. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah dikasih akal sama Allah ya. Tas-tas apa aja kan bisa padahal. Nanti pakai tas itu keren juga, enggak ada yang tahu, ya. Kalau beli yang palsu, ya, walaupun nanti punya uang 1 miliar, jangan beli tas yang, ya, beli yang palsu. Kasih merek sendiri, 2 merek yang enggak apa-apa. Kan biasa ada merek ini, ini kasih 2 kanan sini, ini mereknya, ini merek ini 2. Allah. Disyaratkan untuk sahnya baroah tadi, sahnya untuk membebaskan utang itu tadi, min jami'id dain awil mahar. Harusnya semua utangnya, misalnya utangnya gimana? Ya, min jami'id dain. Falau lam tasihal baroah bi an kanati zaujah ghairu nafidat tasarruf. Nah, apabila tidak sah, ya, baroahnya tadi tidak sah. Bi an kanati zaujah ghairu nafidat tasarruf. Tadi yang disebut tadi mahjur, ya. Tadi hajar itu tadi. Ada hajarul siba, ada hajarul mahjurun bil falas, gitu ya. Ada bangkrut, mahjur. Perempuan tadi enggak akil, enggak balik, enggak rasyid, begitu. Itu kalau yang akil, balik, rasyid namanya mutlaqut tasarruf. Dia bisa membelanjakan, bisa transaksi langsung. Tapi ini tadi perempuannya termasuk yang tidak mutlaq tasarruf, atau jahilah, atau dia enggak tahu bil mubra' minhu. Bebaskan utang ana, bebasin ana bayarin. Misalnya utang itu, boleh enggak itu? Bebaskan utang ana dari fulan, bayarin, bebas. Tiba perempuan ditanya, berapa utangnya? Dia jahil, dia enggak ngerti, jahilah. Dia enggak tahu jumlahnya, enggak sah. Dia harus tahu dulu mau tanggung kamu, enggak boleh ya. Kita juga begitu itu ajarannya ya. Kalau di apa namanya? Doman, ya. Nah, bab doman itu kan ada itu. Di fikih ada bab doman. Jangan orang, siapa ini teman saya, itu bisa mau jamin, ana jamin. Enggak boleh jamin-jaminan. Lihat dulu. Ya, yang mau dijamin ini orang soleh enggak? Kadang-kadang orang yang kelihatannya bagus itu kalau urusan utang bisa lari. Ya. Yang sujudnya lama, yang keluar sampai keluar rumput di kepalanya. Ada Pak utang enggak bayar. Kan gitu. Jadi kita enggak boleh jamin-jamin. Ya, jamin orang tuh istikharah dulu. Walaupun pakai betul. Ya. Begitu. Istikharah sembarangan. Ya. Dhaman itu apa disebutnya? Awwaluhu syahamah wa awsatuhu nadamah wa akhiruhu gharamah. Gitu ya. Ada orang mau hutang. Mau hutang enggak? Oh, itu sahibi. Ya. Teman sepondok sama ana jamin. Itu gimana orang tadi? Gagah ya? Gagah. Ana jamin. Ya. Awaluhu syahama. Awalnya kelihatan gagah dia. Ternyata yang inti jamin, yang kelihatannya khair tadi, yang baik itu, ya, yang ada titik-titiknya di kepalanya itu, ternyata dia ternyata hilang. Ya, HP-nya mati. Orang yang tadi lagi, mana? Teman itu HP-nya mati. Lah, enggak mungkin. Nanti coba juga, mati juga. Innalillah. Nyesel enggak? Nyesel, ya Allah.
kurang ajar itu, gitu kan? Sudah. Akhiruhu waroma, akhirnya ente nggak enak sama dia. Ente yang jamin, orang datang, ente yang jamin nggak bisa bawa sini. Nah, ente keluarin duit buat dia, ya. Jadi yang mau di baroah tadi harus tahu jumlahnya berapa. 1 juta. Oh, 1 juta buat anak, bisalah 1 juta, ya. Kalau dia bilang ini utangnya berapa? Banyak, enggak boleh. Atau utangnya berapa sih? Dikit. Nah, dikitnya siapa dulu? Ya. Kalau dikitnya yang belanja tas 2 miliar, bahaya itu. Ya. Dikitnya pejabat, ya mungkin dikit buat kita, ya, buat dia dikit, kecil buat kita. Masya Allah, ya. Jadi harus jelas itu berapa jumlahnya, begitu ya. Wala talaq wa istarat, maka fala baroah wala tolak. Kalau tadi bilang apabila, dari ini contoh, ini sering terjadi bisa ya. Apabila kamu bayarkan utangku pada fulan, maka kamu cerai. Ya sudah, Anda bayar. Sah nggak itu? Enggak sah. Karena kita nggak tahu berapa utangnya. Walaupun tadi dia bilang saya bayar berapapun, nggak boleh. Karena harus tahu. Ya, karena dalam Islam itu nggak boleh tahawur, ngawur itu nggak boleh. Pokoknya begitu. Saya punya duit banyak, mau berapa aja, ya, mau berapapun bayar. Begitu. Nggak boleh dalam Islam begitu. Ya, itu ngawur namanya. Ngawur, nggak boleh. Ya, harus tahu berapa yang mau kita jamin, berapa harganya, utangnya berapa, begitu. Maka kalau andai kata ketemu yang seperti itu, maka fala baroah wala tolak. Baroahnya nggak sah, pembebasan tadi ya, pembebasan itu tidak sah, talaknya pun juga tidak sah. Wa yustaratu aidan ilmu zaud bil mabra' minhu jinsan wa qadran wa sifatan. Kemudian zaud dia juga harus tahu berapa yang mau dibebaskan, ya. Jenisnya, jinsan, qadran, sifatnya, ya, kadarnya. Kalau uang, kalau misalnya emas, utang emas berapa? Ya, 1. Dikira 1 gram, ternyata 1 kilo. Misalnya enggak boleh. Ya harus tahu semua detail, qadran wa sifatan. Kama yustaratu ilmuha hiya bidzalik, sebagaimana kewajiban mengetahui si istri, suami pun juga harus tahu berapa yang akan ditanggung oleh istrinya tadi. Berapa jumlahnya? Kalau beda aja enggak boleh. Ya. Kalau enggak semua enggak boleh. Bebaskan aku 1 juta padahal utangnya 2 juta, enggak boleh. Begitu maksudnya. Ya. Wa alla yata'allaqa bil mabra' minhu zakatun. Ya. Enggak boleh juga yang tidak ada berhubungan dengan mabra' minhunya zakat. Ya, walam tukhraj. Ya. Misalnya dia belum mengeluarkan zakat gitu. Kemudian zakatnya dibilang bayarkan zakat. Enggak boleh itu ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Walam tukhraj fa in kana tizawj jahilan bil mabra' minhu, apabila si suami termasuk orang yang tidak mengerti jumlahnya, kadarnya, mabra' minhu au ta'allaqat bihi zakah, atau berhubungan dengan zakat, walam tukhraj yang belum dikeluarkan, lam yaqa'it talaq, tidak terjadi talak itu tadi. Jadi yang boleh dibebaskan apa tadi? Utang, bukan zakat. Ya. Wa hada bi khilafi ma idza kana dzalika fi sighati aqdin. Ya, sudah sampai situ dulu. Oke. Ya. Seandainya ada orang dia minta dibeliin sesuatu atau minta dibeliin mobil, setelah sama bininya, apabila gua dibeliin mobil lu gue cerai, itu gimana guru? Jatuh hukum enggak? Si suaminya nih. Suaminya bilang, iya, beliin mobil. Ya. Terus suami, kalau kamu beliin mobil saya cerai. Ya. Gitu kalimatnya. Nah, itu tadi
sah. Jadi. Berarti bukan berupa utang doang, tetapi permohonan juga bisa, jatuh. semua mu'alak itu namanya itu. Jadi taklik itu tadi bukan pakai uang, ya. Pokoknya kalau dia ngomong apabila kamu begini, itu. Makanya harus hati-hati maksudnya, ya. Di akhir zaman disebutkan banyaknya anak zina itu bukan berarti berzina, enggak. Kadang-kadang orang masih merasa dia istrinya tapi bukan. Nah, itu yang paling bahaya. Makanya keluar anak nakal yang luar biasa, ya, tiba-tiba benci pada kebaikan, luar biasa benci ya. Nah, itu harus dikoreksi, ya. Benci pada habaib itu diantaranya, ya, itu diantaranya, ya. Orang yang mubghid li ahli bait tadi ada syubhah seperti itu. Mungkin orang tuanya udah bilang cerai tapi terus kumpul. Keluar anak-anak seperti itu. Ya, ya ditaruh pesantren, ya pakai peci. Ya, mungkin berilmu, mungkin, tapi ada tadi. Ya, makanya dikhawatirkan si suami bilang, "Sudah saya sudah cerai, sudah 3 cerai." Nah, itu berapa kali? Ya. Nah, tapi nanti kumpul lagi, datang lagi, cari pembenaran lagi, ya, hati-hati itu ya. Bab tolak harus super hati-hati, ya, harus lebih berhati-hati, ya. يا الله أطلبك يا رب السماء افتح لنا الباب عافنا واعفو عنا واهدنا سبل الأحباب ربي واذهب بفضلك ريب من كان مرتاب واصلح القصد والممول يا رب الأرباب واعطنا ما طلبنا منك يا خير وهاب واقض حاجتنا فنا على الباب طلاب يا الله انظر إلينا وارحم الكهل والشاب واغننا واشفنا يا رب من كل أوصاب واسقنا كاس حبك من حضر مننا أو غاب ربي وافتح علينا فتح أوتاد وأقطاب واعطنا مثلهم فنا وقفنا بالأعتاب نرتجي منك نفحة
يا من الفضل له داب. يا الله إنا رمينا بالقواطع والأسباب والتجينا إلى فضلك وراجيك ما خاب. فاعطنا السؤل واسمح للحوائج والآراب، واغفر الذنب وامحو العيب، واصلح لنا الباب. ربي ذا شهر فيه الخير والجود ينساب، والمدد فيه وافر ليس يحصيه حساب. والشياطين غلات والبلا فيه منجاب. يا الله اجعل لنا أوفر حظ من سهم الأحباب، وافتح الباب وادخلنا مع خير الأحزاب. سعف طه النبي المرسل وآله والأصحاب. صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Mau fulus? Mau fulus nggak? Mau kaya nggak? Mau ya? Pokoknya ini selingan ya, selingan. Jadi setiap malam Sabtu ijazah buat dapat fulus. Nah, gitu ya. Mau ya? Enggak kaya kok enggak nafsu, kenapa? Hah? Kiamat itu pasti datang, tapi belum sekarang. Nanti kenapa udah nunggu-nunggu kiamat? Ya, hari Jumat. Karena ingat ini hari Jumat. Ini amalan juga. Ya, kalau di doa terakhir, jangan nunggu apa? Bulan apa? Rajab. Itu ini tiap Jumat. Nah, gitu. Doa terakhirnya khotib lagi di atas, pas doa yang khutbah terakhir, kemudian kita baca ya Ghaniyu 40. Tapi gini caranya, ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu 10, tiap 10 aghnini, gitu ya. Nanti baca lagi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu 10 aghnini ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu 10, nanti pas 40. Nah, begitu. Ya. Kan ikhtiar juga gitu kan? Ikhtiar, ada orang kerja, ada orang berdoa. Doa itu kata Habib Zain termasuk ikhtiar. Ya, Habib Zain bilang doa ini juga ikhtiar kita. Ya. Nah, maksudnya rezeki apa ya? Rezeki dohir batin insyaallah. Ya, dohir batin kita insyaallah. Al-Fatihah. Anallahu ala hadiniyah wa bi anallahu yaghfir lana syu'unana kullaha wa yaghfir lana dhunubana kullaha wa yaqdi duyunana kullaha واجعلنا وأحبابنا من خواص أحبابه مع الصحة الكاملة والتقوى طول الأعمار
وحسن الأعمال والأخلاق الواسعة الحلال المصروف كل ذرة منها في أكمل الطاعات ويكرمنا بكمال التوفيق واليقين والعافية في الدارين ويعجل بإجابة الدعاء وصرف البلاء ورفع البلاء وفتح العارفين ويرزقنا كمال حسن السابقة كمال حسن الخاتمة وعافية وسلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Doa syifa Bapak Uci Sanusi bin Ica. Ya. Syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما بملك الله وعلى آله وصحبه طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.